Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 241-245. Dia tidak pantas mendapatkannya. Xiao Tiandao mencapai puncak kekuatan batinnya di usia 30-an. Faktanya, dia belum membuat banyak kemajuan dalam 10 tahun berikutnya. Dia terus menggunakan wanita untuk melengkapi yin dan yang, namun dia masih gagal mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dikarenakan batas atas dari cara budidaya jalan pintas ini tidak tinggi, seperti menyontek dalam suatu ujian. Mungkin Anda sudah menguasai keterampilan di awal dan dapat lulus ujian dengan lancar setiap saat, namun bila tingkat kesulitannya bertambah, bentuk aslimu akan segera terungkap. Oleh karena itu, setelah mencapai puncak kekuatan internal di usia 30-an, dia telah terjebak dalam kisaran ini selama bertahun-tahun dan tidak dapat mencapai lebih tinggi lagi. Saya telah menyelidiki pihak lain. Dia baru saja tiba di Jiangsu 2 bulan lalu dan saat ini dia bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah perusahaan. Adapun semua informasi sebelum datang ke Jiangsu, saya tidak dapat menemukan informasi apapun. Saya ingin melakukan penyelidikan mendalam melalui jaringan intelijen, tapi saya mendapat peringatan tanda merah. Pria parubaya berjas menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Tuan Xiao merasa sedikit terkejut, hahaha, dia memiliki latar belakang yang besar. Bahkan Departemen Intelijen tidak dapat menemukan informasi apapun. Siapa nama pihak lain itu? Nama yang sangat familiar. Tuan Xiao tidak hanya merasa familiar, tetapi pemuda yang duduk di meja batu di sebelahnya juga merasa sangat familiar. Aku mengingatnya. Pemuda tampan itu berseru, lebih dari 10 tahun yang lalu, bukankah tersebar luas rumor bahwa seorang jenius langka muncul di ibu kota kekaisaran? Entah itu dalam pelatihan seni bela diri atau dalam literasi, dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Bakat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Bukankah orang itu bernama Gu Chen? Ketika dia mendengar ini, tuan muda sedang berbicara tentang keluarga Gu 18 tahun yang lalu. Orang yang dibakar sampai mati. Kebakaran 18 tahun lalu sepertinya datang tiba-tiba, namun sebenarnya merupakan konspirasi yang sudah direncanakan sejak lama. Ketika lelaki tua itu mendengar mereka berbicara tentang kebakaran keluarga Gu 18 tahun yang lalu, ekspresinya segera berubah, cukup. Jangan mendalami topik ini lebih jauh. Kalau begitu, mengenai masalah Xiao Tiandao ini, apa yang harus dilakukan? Menurut Anda, Tuan, apa yang harus saya lakukan? Pria parubaya berjas dan sepatu kulit berkata dengan sangat hormat. Tua-tua Xiao melambaikan tangannya, suruh orang untuk membawanya kembali ke ibu kota, dan kubur dia di mana saja di pinggiran kota. Kalau begitu, balas dendam. Bagaimanapun juga, Xiao Tiandao dianggap sebagai anggota keluarga Xiao, dan dia dibunuh seperti ini, mereka pasti harus bereaksi, kan? Jika anggota keluarga Xiao lainnya terbunuh di luar, Tuan Xiao, sebagai kepala keluarga Xiao, pasti akan melanjutkan kasus ini. Suatu ketika, seorang anggota keluarga kaya membunuh seorang anak dari keluarga kaya. Lebih dari 100 anggota keluarga kaya meninggal secara tragis dalam semalam, dan berita tentang kejadian tersebut langsung ditutup keesokan harinya. Dan tidak ada yang berani bertanya. Keluarga Xiao adalah keluarga bangsawan di ibu kota. Meskipun Xiao Tiandao tidak populer, dia tetap merupakan keturunan keluarga Xiao. Dibunuh di luar bukankah berarti dia tidak memberikan wajah kepada keluarga Xiao? Balaskan dendam untuk dia. Tuan tua Xiao meletakkan tangannya di punggungnya dan mencibir, dia tidak pantas mendapatkannya. Xiao Tiandao adalah master energi internal, dan dia semua mati secara tragis di Jiangsu. Jika dia ingin membalas dendam, keluarga Xiao harus membuang waktu dan uang serta mengirim banyak master untuk melakukannya. Bagi seseorang yang diusir dari keluarga, tidak ada yang menganggapnya serius ketika dia masih hidup, apalagi setelah dia meninggal. Ia meninggal secara tragis di Jiangsu, dan keluarga Xiao berhasil mengambil jenazahnya, itu dianggap mengenang cinta lamanya. Pemuda tampan ini tersenyum penuh minat dan berkata, saya sangat tertarik dengan pria bernama Gu Chen ini. Jika dia benar-benar membunuh Xiao Tiandao, kita bisa menemukan tempat untuk menguburkannya. Menarik. Sebenarnya, inilah yang dikhawatirkan orang tua itu. Analogi paling sederhana, jika seseorang mencuri barang-barangmu, apakah mereka masih bisa menunggumu kembali ke rumahmu? Tapi ketika Gu Chen membunuh Xiao Tiandao, tidak hanya itu yang terjadi. Gu Chen tidak berusaha menutupi fakta tersebut, dia malah meminta keluarga Xiao untuk mengambil jenazahnya. Entah dia mengatakan bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, atau orang ini sengaja memasang jebakan untuk keluarga Xiao.
Di Jiangsu, di atap komunitas kelas atas di pinggiran kota. Setelah Gu Chen tiba di gedung langit, dia langsung mengunci pintu. Dia duduk bersila di tempat dengan tangan di atas pahanya. Dia juga menggunakan jarum perak untuk menutup kakinya. Titik akupuntur, dia secara bertahap bisa merasakan aliran udara panas keluar dari atas kepalanya, dan dia berkeringat deras. Seperti kata pepatah, mata mengamati hidung, hidung mengamati hati, dan pikiran mengamati alam. Gu Chen jelas merasakan kekuatan murni di tubuhnya. Dia menggedor-gedor tubuhnya. Jika dia tidak dapat memurnikan kekuatan ini tepat waktu, dia tidak akan bertahan malam ini. Efek dari obat-obatan itu terlalu kuat. Murong Waner tidak disalahkan atas hal ini. Dia hanya tahu bahwa obat-obatan itu dapat menyembuhkan penyakitnya. Cedera dalam Gu Chen tidak pernah terpikirkan secara proporsional olehnya. Jadi sekarang Gu Chen hanya bisa duduk diam di lantai dan mencoba mencari cara untuk melarutkan kekuatan di tubuhnya. Setelah duduk perlahan, cahaya keemasan pucat menyelimuti dirinya, dan pada saat dia duduk, kekuatan internal dilepaskan dan langsung membentuk aliran udara. Obat yang sangat ampuh. Gu Chen memperbaiki beberapa titik akupuntur di dadanya dan berkata dengan lembut. Matahari perlahan mulai terbenam. Perasaan senang sesudahnya menimpa Gu Chen, dan dalam sekejap dia telah duduk bersila selama 3 jam. Bang bang bang. Ada ketukan di pintu di lantai paling atas di belakangnya. Ketika dia terbangun, suara Murong Waner terdengar dari luar, apakah efek obatnya belum hilang? Anda tidak akan mati di sini, kan? Pintunya terkunci. Saya akan masuk tanpa izinmu. Murong Waner berkata dengan marah. Gu Chen tidak terburu-buru menjawabnya saat ini. Jika dia berbicara saat ini, itu akan mengagalkan usahanya sepanjang sore akan sia-sia. Bang! Ada suara tembakan. Murong Waner langsung membuka kunci pintu dengan satu tembakan. Berlatih sendiri juga lebih berbahaya, karena mudah menjadi gila, jadi dia datang untuk melihat, tentu saja karena niat baik. Begitu dia masuk ke dalam gedung langit, dia melihat Gu Chen duduk bersila di tengah. Apakah kamu baik-baik saja? Murong Waner berdiri di belakang dan bertanya dengan suara rendah. Saat ini, tangan Gu Chen sudah bebas dan dia perlahan menurunkan tangannya. Fiuh! Gu Chen berbalik untuk menarik kekuatannya dan membuka matanya. Tiba-tiba, gelombang udara menyapu langsung ke arah sekitarnya. Gelombang udara melintasi dinding, langsung meninggalkan bekas yang dalam di atasnya. Ketika Murong Waner melihat gelombang udara datang, dia menghindarinya dengan backflip, tetapi dia masih dikalahkan oleh ini. Gelombang udara menghantam dinding dengan keras. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang tidak boleh muncul dari belakang ketika mereka sedang berlatih? Gu Chen menghela nafas lega dan terkekeh. Setelah suatu sore, dia akhirnya berhasil melarutkan efek obatnya. Harus diakui bahwa bahan obat yang berharga ini memang sangat membantu. Gu Chen selalu memiliki cedera dalam yang serius sebelumnya. Setiap kali dia melawan seseorang hingga menemui jalan buntu dan ingin menggunakan seluruh kekuatan, pada dasarnya dia akan terlibat dalam ledakan rasa sakit di dada. Anda telah berada di sini selama beberapa jam, dan saya takut Anda akan mati di sini. Murong Waner memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, saat kamu tinggal di Tianlou, orang-orang dari keluarga Xiao telah tiba di Jiangsu. Mendengar ini, Gu Chen menoleh dan menatap Murong Waner, dengan niat membunuh yang kuat di matanya, siapa yang datang dari keluarga Xiao. Terakhir kali dia melihat mata seperti ini adalah di utara. Pasukan musuh akan melintasi paralel ke-38 dan seluruh pasukan akan dikalahkan, mata Gu Chen 100 kali lebih berbahaya dari ini. Gu Chen sangat bersemangat dan tampan pada saat itu, itulah sebabnya Murong Waner langsung tertarik padanya. Seorang pelayan keluarga Xiao. Gu Chen tidak bisa menahan senyum tak berdaya, bagaimanapun, dia juga anggota keluarga Xiao. Aku tidak menyangka akan begitu kesepian. Hidupku sia-sia. Saya sangat naif. Untuk sesaat, saya berpikir bahwa Tuan Xiao akan tiba di Jiangsu secara langsung. Gu Chen berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri. Meskipun Nenek Hua memperingatkannya untuk tidak memasuki ibu kota selama 3 tahun dan membunuh 3 orang di ibu kota, sekarang bukan waktunya pergi ke ibu kota untuk membalas dendam, tetapi jika keluarga Xiao menerobos masuk ke wilayahnya, Gu Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Sama seperti tadi malam, ketika dia mengetahui di gunung bahwa Xiao Tiandao berasal dari keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, Gu Chen tidak akan melepaskannya sejak saat itu. Dia masih memiliki 100 cara untuk membunuh Xiao Tiandao, dan dia bahkan belum menggunakan kartu trufnya. Ambil contoh titik Tongchen, titik Xingwan, dan titik Houyang, ketiga titik ini merupakan titik terbesar dalam tubuh manusia dan dapat mengerahkan 200% kekuatan untuk pertama kalinya.
Tapi harganya juga sangat tinggi, entah dia akan mati mendadak dan mati bersama orang lain, atau keahliannya akan menurun setidaknya selama 10 tahun. Ada juga orang yang secara langsung merusak umur 30 tahunnya dan berubah menjadi abu dalam semalam. Jadi kecuali Anda benar-benar terpaksa menemui jalan buntu, sangat sedikit orang yang mau melakukan pengorbanan sebesar itu. Ketika kamu tahu apa yang dilakukan orang itu, kamu akan mengerti mengapa keluarga Xiao begitu muak bahkan dengan mengumpulkan tubuh orang-orang yang terbunuh. Gu Chen mengangkat bahu dan terkekeh, "Oke, ayo turun ke bawah." Mendengar ini, saat itu, ponsel Murong Waner berdering. Dia bangkit, mengambilnya dan melihat telepon di atasnya, dan sedikit mengernyit. Melihat dia mengerutkan kening seperti ini, Gu Chen bisa menebak siapa yang menelepon. "Mengapa Tuan yang mencarimu saat ini?" Murong Waner juga menggelengkan kepalanya sedikit, "Saya tidak yakin, saya akan menjawab teleponnya dulu." Murong Waner lalu menjawab telepon dan setelah mengatakan beberapa kata, dia mengangkat kepalanya, melihat Gu Chen. "Dia di sini bersamaku. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan padaku." Murong Waner melirik Gu Chen dan berkata dengan dingin ke ujung telepon yang lain. Tuan yang berkata dengan suara yang dalam di ujung lain telepon, "Seseorang datang dari ibu kota dan ingin mengunjungi Komandan Harimau Tampan. Tanyakan padanya apakah dia punya waktu sekarang." Murong Waner yang hendak berbicara pada saat itu, Gu Chen berkata langsung seolah-olah dia sudah tahu, "Katakan saja padaku, aku akan segera ke sana." "Oke." Setelah Murong Waner mengulangi kata-kata Gu Chen, nada Tuan yang jelas lega. Dia mungkin takut Gu Chen tidak akan datang. Bagaimanapun, ini adalah seseorang dari ibu kota kekaisaran. Tuan yang tentu saja ingin menemaninya sambil tersenyum, tetapi itu tidak berarti Gu Chen akan memberinya wajah ini. "Oke. Saya akan meminta seseorang menjemputnya segera." Tuan yang berkata, "Oke," 3 kali di ujung telepon dengan penuh semangat. "Tidak perlu. Aku akan pergi ke sana bersamanya." Murong Waner menjawab dengan nada tenang. Awalnya, Tuan yang paling tidak menyangka Gu Chen dan Murong Waner muncul dalam bingkai yang sama. Setelah kedua orang ini berdiri bersama, Jiangzu pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun setelah mengalami banyak hal, Tuan yang akhirnya memahami banyak hal. Terkadang berpura-pura bodoh belum tentu berarti buruk. Murong Waner juga menasihatinya sekali, "Di usia ini, jangan terlalu rakus akan kekuasaan, jika tidak, Anda bisa terancam kehilangan kesehatan." Jadi selama periode ini, setiap kali terjadi sesuatu, Tuan yang masih sangat kooperatif. Setelah menutup telepon, Gu Chen juga kembali ke rumah Murong Waner dan meminum semua sisa obat. Gu Chen awalnya memiliki ketahanan yang kuat terhadap obat-obatan, setelah menghabiskan sore hari untuk mengatasi khasiat obat-obatan ini, dia merasa jauh lebih ringan setelah meminum obat ini, tidak seenergik sebelumnya. "Ayo pergi. Temui pria dari ibu kota ini." Setelah dia meminum obatnya, dia melambaikan tangannya dan terkekeh. Murong Waner tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan cemas dan berkata, "Inikah rencanamu untuk bertemu?" Meskipun dia tidak tahu segalanya tentang Gu Chen, dia kurang lebih tahu bahwa dia punya banyak kebencian dengan beberapa keluarga besar di ibu kota. Keluarga Xiao pasti tahu bahwa Xiao Tiandao mati di tangan Gu Chen. Jika dia pergi menemui orang-orang yang dikirim oleh keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran seperti ini nanti, bukankah pihak lain akan langsung tahu bahwa Komandan Harimau adalah dia, dan dia adalah Komandan Harimau Tampan? Bukankah itu akan membuat orang berpikir bahwa seorang Komandan Harimau Tampan yang bermartabat menyebabkan perkelahian antara keluarga bangsawan dengan membunuh orang-orang dari keluarga Xiao di Jiangsu? Gu Chen ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan topeng perak dari belakang dan menaruhnya di wajahnya. "Apakah ini baik-baik saja?" "Ayo pergi," kata Murong Waner sambil sedikit tersenyum. Markas Besar Militer Jiangsu. Tuan yang menerima seorang pria botak di Haosheng. "Direktur Qian, apakah kamu menyukai tupperware berusia 30 tahun yang baru saja kubeli?" Pria parubaya botak bernama Qian ini diutus oleh keluarga Xiao untuk membawa kembali jenazah Xiao Tiandao. Keluarga Xiao memilih untuk tidak mengejar apapun, tetapi hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. "Teh ini sangat rata-rata. Apakah keuangan Jiangsu begitu sulit sehingga tidak bisa mendapatkan teh yang enak?" Direktur Qian menyesap tehnya dan mendengus dingin. Tuan yang tidak bisa menahan senyum pahit, "Saya membuat Biro Qian tertawa. Saya tidak tahu Anda ada di sini tiba-tiba, jadi mengapa repot-repot mengundang Komandan Harimau Tampan?" Faktanya, dalam analisis terakhir, posisi Direktur Qian tidak terlalu tinggi. Faktanya, dia hampir sama dengan Tuan Yang, atau bahkan lebih buruk darinya.
Tapi Tuan yang menerimanya dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia sedang menerima seorang pemimpin besar, hanya karena dia adalah orang yang diutus oleh keluarga Xiao, jadi ini bukan untuk memberinya wajah, tapi untuk memberikan wajah kepada keluarga Xiao. Mengapa Komandan Harimau Tampan ini belum datang? Dia membuatku menunggu begitu lama. Direktur Qian menamparkan meja dengan marah dan berkata dengan suara yang dalam, saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya di sini, dan dia benar-benar menunda saya di sini. Dia mulai pamer segera setelah dia menjadi pejabat, kan? Jika Direktur Qian sedang terburu-buru, kamu bisa memberitahuku dulu. Tuan yang menatapnya dengan senyum meminta maaf. Direktur Qian memandangnya dari atas ke bawah, dan tidak bisa menahan cibiran, kamu. Posisi Anda terlalu rendah. Aku. Ini membuat Tuan yang tidak bisa berkata-kata. Posisinya tidak tinggi, tetapi dia masih memiliki kekuatan di Jiangsu. Namun, setelah meninggalkan Jiangsu, dia, Panglima tertinggi Jiangsu, tidak akan bisa digunakan. Ayo. Terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Posisimu tidak tinggi, tapi nadanya tidak kecil. Direktur Qian baru saja hendak minum teh ketika dia mendengar suara itu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menoleh. Dia melihat Gu Chen mengenakan topeng perak dan berjalan dengan santai ke dalam ruangan. Apakah Anda punya hak untuk berbicara? Direktur Qian memandangnya dari atas ke bawah dan berkata dengan marah. Gu Chen meletakkan tangannya di punggung dan menyeringai di sudut mulutnya, saya Komandan Harimau. Apakah cukup berkualitas? Mendengar ini, Direktur Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah. Gu Chen mendengus dan berkata, apakah kamu Komandan Harimau Tampan yang baru-baru ini dipromosikan menjadi 100 jenderal teratas? Kenapa kamu terdengar seperti anak muda? Dan, kami memakai topeng. Apa yang kamu lakukan dengan topeng itu? Lepaskan. Apakah kamu berbicara denganku? Gu Chen mengerutkan kening dan menatapnya dengan marah. Direktur Qian segera membuang sikap arogannya. Tuan yang dengan cepat melangkah maju dan menarik Direktur Qian dan berbisik, Direktur Qian, Komandan Harimau selalu memakai topeng perak saat bertemu orang, mohon maafkan saya. Setelah itu, Direktur Qian secara alami berhenti berbicara. Saat itu, dia benar-benar ketakutan dengan tatapan dingin yang keluar dari balik topeng perak. Komandan Harimau, kan? Saya dikirim oleh Departemen Militer Kekaisaran untuk memeriksa pekerjaanmu, dan sekarang saya merasa Anda telah sedikit mengabaikan tugas Anda. Direktur Qian berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggung. Pada saat ini, Murong Waner mengambil satu langkah ke depan, memelototinya dan berkata dengan marah, sepertinya kamu tidak punya hak untuk mengganggu Departemen Militer Jiangsu, kan? Wanita sepertimu tidak diizinkan bicara. Direktur Qian duduk di sofa dengan kaki bersilang, dia berkata dengan marah, saya tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan Jiangsu, tetapi saya memiliki kewajiban untuk melapor. Seorang anggota keluarga Xiao meninggal secara tragis di Jiangsu, dan tidak ada satupun dari mereka yang meninggal secara sia-sia di Jiangsu. Segera setelah aku melaporkannya, para petinggi pasti akan datang untuk menyelidiki masalah ini. Tapi kamu bisa menghindarinya, pikirkan baik-baik. Tampaknya orang ini akrab dengan dunia. Dia mungkin sudah terbiasa mengeksploitasi di tempat lain. Ketika dia datang ke Jiangsu, kebetulan seorang dari keluarga Xiao meninggal lagi. Meskipun keluarga Xiao datang hanya untuk mengambil kembali jenazah Xiao Tiandao, tetapi Direktur Qian merasa akan rugi besar jika dia tidak mendapatkan beberapa manfaat ketika dia kembali. Sederhananya, ini hanya satu kata. Uang. Kalau begitu kembalilah ke ibu kota dan biarkan Tuan Xiao datang sendiri. Mata Gu Chen menjadi serius. Kata suara itu. Kamu. Direktur Qian membanting meja dengan marah dan berdiri dan berteriak dengan marah, kamu memiliki otoritas yang begitu besar setelah menjabat. Apakah kamu pikir kamu adalah Raja Jiangsu? Tidak ada yang bisa mengendalikanmu lagi, kan? Kendali. Hahaha. Gu Chen hanya mencibir 2 kali, jangan bilang itu kamu, bahkan jika tuanmu dari ibu kota datang, dia tidak berani mengendalikanku. Gu Chen tidak mau mengambil posisi ini sebelumnya. Alasan dia menjabat Komandan Harimau Ua adalah karena dia tidak ingin menduduki jabatan resmi. Kemudian, Tuan yang mengatakan bahwa dengan posisinya, dia tidak harus mematuhi perintah dari ibu kota kekaisaran. Awalnya tidak ada posisi Komandan Harimau, itu murni untuk menahan Gu Chen dan mengendalikan pergerakannya kapan saja, jadi dia memiliki posisi ini. Dia tidak memiliki otoritas, tapi dia menempati urutan pertama di antara 100 jenderal. Jika terjadi sesuatu, dia dapat mengambil alih komando berbagai kementerian di Jiangsu dengan segel komandonya. Direktur Qian ini mungkin jika pergi ke kota lain, dan pejabat setempat akan memberinya banyak keuntungan dan tampak takut padanya. Tapi setelah datang ke Jiangsu, Gu Chen tidak mempedulikannya.
Tuan Yang. Tiba-tiba Gu Chen berseru dari samping. Tuan yang di sampingnya langsung ketakutan dan berkata dengan cepat, "Ini. Apa perintah Anda, Komandan Harimau? Aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, Gu Chen melangkah menuju pintu dan bersiap untuk pergi. Namun detik berikutnya, Gu Chen merasakan sentuhan dingin di bagian belakang kepalanya. Itu adalah pistol Ronin, dan diarahkan tepat ke belakang kepalanya. "Direktur Qian, kamu tidak bisa melakukannya." Tuan yang langsung panik saat melihat ini. Direktur Qian tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya dan berkata, "Konon pemimpin 100 jenderal ini sangat cepat bahkan bisa menghindari peluru. Saya hanya ingin menguji apakah rumor tersebut benar, jadi saya datang ke sini untuk memverifikasinya. Bukankah itu terlalu berlebihan?" "Tidak terlalu berlebihan." Gu Chen memunggungi dia dan tersenyum dingin, "Baiklah, tapi premisnya adalah kamu tidak bisa keluar hidup-hidup. Cih, kamu bisa menghindari tembakanku dulu." Fiuh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Direktur Qian merasakan bayangan hitam datang ke arah wajahnya dan pukulan keras ke hidung dan wajahnya. Dia menerima pukulan. Detik berikutnya, Murong Waner dan Tuan yang terkejut. Mereka melihat Gu Chen membongkar semua pistol dengan sangat terampil. Senjata yang awalnya lengkap berubah menjadi potongan pistol dalam sekejap mata. Gu Chen membuatnya menjadi beberapa bagian. Setelah Direktur Qian menerima pukulan yang menyakitkan, dia berpikir untuk menembak, tetapi menemukan bahwa dia hanya memiliki satu magasin yang tersisa di tangannya. Ini, bagaimana mungkin? Saat ini, Gu Chen mengenakan topeng perak, dan seluruh tubuhnya menampakkan aura yang menyeramkan dan menakutkan. Melihat Gu Chen mendekat selangkah demi selangkah, Direktur Qian terhuyung ketakutan, "Tidak, jangan, saya hanya bercanda. Saya tidak ingin uang lagi dari Anda, atau keuntungan apapun. Saya akan segera keluar. Pernah ada seseorang yang sebodoh kamu dan menodongkan pistol ke arahku dari belakang. Sekarang, rumput di kuburannya mungkin setinggi Anda." Bang! Setelah mendengar ini, Direktur Qian segera menjatuhkan diri dan berlutut di lantai, "Saya salah. Saya salah. Itu perintah Tuan Mudaku, dia. Dia memintaku untuk mengujimu, itu bukan niatku." "Siapa Tuan Mudamu?" Xiao Hao." Tampaknya keluarga Xiao telah menyelidiki identitas Gu Chen, dan mungkin mengetahui bahwa tidak ada informasi yang dapat ditemukan. Tetapi saat dia datang ke Jiangsu sama dengan saat pemimpin 100 jenderal yang lahir beberapa waktu lalu pria, harimau-harimau tampan, ini sangat konsisten dari waktu ke waktu. Dia langsung bertanya-tanya apakah kedua orang ini adalah orang yang sama. Zing! Belati Gu Chen terbang. Direktur Qian sangat ketakutan sehingga menutup matanya dan berteriak. Dia duduk di lantai dan kakinya mulai terasa lemas. Namun setelah beberapa detik, dia tidak merasakan bekas luka apapun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat pisau itu ditancapkan ke dinding 2 meter dari lehernya. Hal yang paling menakutkan bukanlah tipe orang yang bisa menusuk lawan 100%, tapi tipe orang yang bisa mengontrol dengan akurat arah terhunusnya belati. "Dalam 1 jam, usir dia keluar dari Jiangsu," kata Gu Chen dengan nada dingin. Tuan yang menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk sedikit, dimengerti. Gu Chen juga percaya bahwa Tuan yang tidak akan dengan sengaja mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, dia akan tetap berada di Jiangsu di masa depan. Gu Chen hanya ingin meninggalkan keluarga Xiao dengan perasaan membingungkan itu, sehingga mereka tidak bisa memastikan apakah pemimpin 100 jenderal itu adalah orang yang sama dengan putra keluarga Gu yang terbakar di keluarga Gu pada 18 tahun yang lalu. Pada saat keluarga Xiao bereaksi, pisau tajam Gu Chen mungkin telah diarahkan langsung ke tenggorokan mereka. Setelah Gu Chen pergi, Murong Waner juga mengikuti dari dekat. Di koridor, siapa Xiao Hao? Gu Chen tentu saja tidak tahu banyak tentang anak-anak dari keluarga terkenal ini, dan dia terlalu malas untuk mengenal mereka. Namun Murong Waner juga terlahir dari keluarga kaya raya, dan kekuatan keluarga Murong sudah mencapai level keluarga bangsawan, bahkan ada orang di luar yang langsung memanggilnya keluarga Murong. Jadi dia harus mengetahui situasi di ibu kota kekaisaran. Xiao Hao ini cukup pintar. Setelah lulus dari Universitas Cambridge di luar negeri setahun yang lalu, dia kembali ke Tiongkok dan langsung mengambil alih bisnis keluarga. Dia saat ini diakui sebagai orang paling berkuasa di generasi ketiga keluarga Xiao. Semua kekuatan keluarga Xiao mungkin akan dilimpahkan kepadanya di masa depan. Murong Waner mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut. Tidak semua anak dari keluarga kaya adalah anak biasa-biasa saja, sebaliknya, anak yang lahir dari keluarga terkenal seringkali lebih pintar dan cakap dibandingkan anak dari keluarga biasa.
Mungkin ada sebagian orang yang telah merusak reputasi generasi kedua yang kaya dan menganggap anak-anak dari keluarga kaya adalah playboy yang tidak bisa mengurus diri sendiri dan tidak memiliki kemampuan yang hebat. Ini bukan kasusnya. Murong Yi dan Bai Ruyue, dua wanita pembuat zaman di utara dan selatan, keduanya dilahirkan dalam keluarga terkenal, tetapi sekarang mereka mengendalikan jalur kehidupan ekonomi di selatan dan utara dari setiap keluarga. Xiao Hao ini baru berusia 23 tahun, tapi dia sudah cukup terkenal di keluarganya, bahkan dia disebut tuan muda keempat ibu kota bersama 3 orang lainnya di ibu kota kekaisaran. Mampu menduduki peringkat tinggi di peringkat sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiao Hao ini sangat berbeda dengan kantong anggur dan kantong beras. Mungkin akan ada banyak perselisihan antara Gu Chen dan dia di masa depan. Sepertinya keluarga Xiao mulai memperhatikanku. Gu Chen meletakkan tangannya di punggung dan tersenyum. Murong Waner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, bukankah ini sebenarnya tujuanmu? Sejak kamu membunuh Xiao Tiandao, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan di keluarga Xiao. Jika tidak dulu untuk Xiao Tiandao, Gu Chen mungkin akan melakukannya. Setelah hening lama, kemunculan pria ini langsung merusak rencana awalnya. Tapi dalam situasi tadi malam, jika Xiao Tiandao tidak mati, dia akan mati. Jadi mulai sekarang, Gu Chen harus mengembangkan dan memperkuat kekuatannya sendiri. Gelar Komandan Harimau hanyalah posisi cangkang kosong. Jika dikatakan untuk mengambilnya kembali, ambillah kembali. Jika Anda hanya duduk di sana dan menunggu kematian, semuanya musuh akan mendatangimu. Mungkin kecuali Murong Waner, tidak ada yang mau membantunya. Gu Chen menoleh dan bertanya, haruskah kita kembali sekarang? Bagaimana jika bibimu ada di sana, bukankah tidak nyaman bagiku untuk menginap di tempatmu pada malam hari? Gu Chen menyeringai, tersenyum. Murong Waner segera bereaksi dan menendangnya, benar saja, keseriusan kamu hanya berlangsung 3 detik, aku tidak mengkhawatirkanmu. Kapan istriku akan datang menemuimu lagi saat dia tidak ada di rumah? Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum buruk, tapi Murong Waner mengulurkan tangannya yang menggenggam ke arah yang berlawanan, tapi orang ini langsung melepaskan diri. Rasanya seperti menangkap belut dengan tangan kosong. Keduanya meninggalkan aula dengan berisik. Dalam perjalanan kembali ke Villa Yuhuatai, Gu Chen menyandarkan kepalanya ke jendela, memikirkan cara meningkatkan kekuatannya. Jiangzu adalah tempat yang dia tuju. Sebuah batu loncatan untuk kemajuan. Jika dia mau untuk terus mendaki sendiri selangkah demi selangkah, dia harus memiliki modal yang cukup. Dia hanya perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk selangkah demi selangkah mencapai level keluarga besar di ibu kota. Level, dia ingin memberitahu keluarga Gu bahwa pemuda terlantar yang hampir mati terbakar dalam api benar-benar kembali. Ketika mereka tiba di dekat Villa Yuhuatai, Murong Waner perlahan menghentikan mobilnya. Saya tidak akan masuk, jika tidak situasinya akan sulit dikendalikan nanti. Murong Waner memandang Gu Chen dengan bercanda dan terkekeh. Kalau begitu aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Gu Chen menggaruk kepalanya meminta maaf. Gadis ini telah berkorban terlalu banyak untuknya, dan dia tidak bisa menebusnya hanya dengan 1 kali makan. Maukah kamu kembali ke Guanzhong bersamaku untuk makan malam? Murong Waner mencondongkan kepalanya dan terkekeh. Pergi saja ke Guanzhong. Melihat penampilan Gu Chen, Murong Waner tidak bisa menahan tawa, lihat betapa ketakutan kamu bahkan bisa mengalahkan 100.000 musuh, tapi sebenarnya takut bertemu kakek dan saudariku. Saya takut. Gu Chen berkata sambil tersenyum buruk, aku hanya khawatir saudarimu juga akan jatuh cinta padaku. Lagi pula, sangat jarang pria sebaik aku. Kamu bisa mengatakan itu ketika saudara perempuanmu juga akan memperjuangkan untuk mendapatkanku. Kalian berdua akan sangat cantik, siapa yang bisa aku pilih? Puff. Murong Waner tertawa terbahak-bahak, apakah kamu tahu apa yang paling aku sukai darimu? Apa? Itu karena penampilanmu yang tidak tahu malu dan narsis ini. Gu Chen mengambil mantelnya dan hendak keluar dari mobil. Saat dia hendak menutup pintu mobil, Murong Waner menghentikannya. Tunggu sebentar. Gu Chen berbalik dengan senyum di wajahnya, kenapa? Tidak tega berpisah denganku. Aku punya sesuatu untukmu. Murong Waner memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Kemudian dia mengeluarkan botol obat kecil dari tasnya dan langsung melemparkannya. Setelah mengambil botol obat, Gu Chen membuka tutupnya dan menciumnya, dan segera mengangkat kepalanya. Dengan takjub melihatnya, pil emas ungu. Kamu tahu apa, hanya ada 3 pil. Kamu terluka parah, jadi aku akan meninggalkannya untukmu. Murong Waner duduk di kursi pengemudi dan tersenyum tipis. Ada sebuah profesi di dunia yang disebut alkemis, yang dapat menggabungkan berbagai bahan obat berharga menjadi ramuan.
Ini setara dengan mengompresi efek banyak bahan obat menjadi satu ramuan. Obat, jika ginseng berumur 100 tahun adalah bahan obat terbaik, maka ramuan emas ungu ini jauh lebih berharga dari itu. Dia tahu bahwa Murong Waner sangat baik padanya. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu, dia adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang benar-benar memperlakukannya dengan spesial. Murong Waner meminta keluarga Murong untuk mengeluarkan ginseng berusia seabad, bunga merah salju, Kunlun Ganoderma, ini sudah mengejutkannya. Barang-barang ini tidak dapat dibeli bahkan jika Anda punya uang, tetapi dia tidak pernah meminta keuntungan apapun kepada Gu Chen. Pil emas ungu ini pasti diberikan oleh Tuan Murong karena dia khawatir Murong Waner akan terluka saat memimpin pasukan sepanjang tahun, jadi dia meminta seorang ahli untuk menyempurnakan ramuan ini. Bahkan orang yang sekarat pun dapat hidup kembali dalam waktu 30 menit setelah meminum obat mujarab, ini dianggap obat mujarab kelas 1, dan harga di luarnya lebih dari 30 juta per pil. Umumnya dibutuhkan 5 kali penyempurnaan, dan mungkin diperlukan puluhan kegagalan untuk berhasil sekali, jadi mengingat biayanya, tidak terlalu mahal. Ada 3 pil lagi di botol ini, yang berarti Murong Waner meminum 2 pil, yang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa, tapi dia benar-benar memberikan sisanya kepada Gu Chen. Benda ini untuk menyelamatkan nyawa, kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Gu Chen melambaikan tangannya dan terkekeh, dan tidak bisa menerimanya. Murong Waner memelototinya, memasukkan botol obat ke dalam saku Gu Chen dan berkata dengan marah, apakah kamu masih sopan padaku? Karena kamu tahu itu adalah hal yang menyelamatkan nyawa, maka kamu harus lebih menerimanya, hidupmu lebih penting di sini bersamaku. Tapi, jangan khawatir, kapan kamu menjadi begitu ragu-ragu? Bahaya apa yang bisa saya hadapi di Jiangsu sekarang? Selain itu, jika terjadi sesuatu, kamu bisa melindungiku. Murong Waner kemudian mengangkat kepalanya dan mendengus. Tidak peduli wanita seperti apa dia selalu memiliki sisi centil dan imut. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia selalu memiliki sisi yang perlu dilindungi oleh seorang pria. Saat ini, Gu Chen benar-benar merasa dibutuhkan, jadi dikatakan bahwa pria adalah yang paling tidak berperasaan, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk bersikap baik kepada siapapun yang memperlakukannya dengan baik. Sangat percaya padaku. Gu Chen memegang botol obat dan terkekeh. Murong Waner meliriknya ke samping dan tersenyum, penglihatanku belum terlalu buruk. Ada pepatah mengatakan jika Anda berani bertaruh pada saya tidak akan pernah membiarkan Anda kalah. Gu Chen memasukkan botol obat ke dalam tasnya dan tersenyum tipis, kalau begitu. Terima kasih banyak. Antara kamu dan aku, jika kamu masih ingin mengucapkan terima kasih, maka aku akan sangat marah. Murong Wan, tersenyum sinis. Aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia menginjak pedal gas, dan seluruh mobil berlari keluar seperti kucing liar yang berkeliaran. Karena luka dalam yang cukup serius, dan Gu Chen masih belum sembuh total bahkan setelah sekian lama dibesarkan di Pulau Alcatraz. Setelah melawan Xiao Tiandao sepanjang malam, luka lamanya kambuh lagi, jadi sudah waktunya mencari obat yang bagus untuk menyembuhkannya. Ramuan emas ungu ini, ditambah dengan obat yang terbuat dari banyak bahan obat berharga yang dia minum dari Murong Waner sebelumnya, sedikit banyak akan membantu luka dalam. Tepat ketika dia hendak masuk ke villa, dia tiba-tiba berhenti. Murong Waner berkata sebelumnya bahwa Ling Meixue menelepon saat dia sedang tidur, dia mungkin masih marah sekarang. Wanita, itu semua terbuat dari air. Kalau tidak dibujuk, itu hanya air keran, tidak berwarna dan tidak berasa. Tapi kalau dibujuk, itu seperti cola. Semakin dibujuk, semakin banyak gas yang dihasilkan. Tapi setelahnya kamu selesai mengeluarkan gas, maka yang tersisa hanyalah rasa manis. Gu Chen berdiri di gerbang komunitas dan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Segera, suara Zhang Bao terdengar dari ujung telepon yang lain. Tuan Gu. Gu Chen terbatuk ringan, bantu saya melakukan sesuatu. Siapa yang telah menyinggung Tuan Gu, beritahu saya. Saya akan membawa seseorang untuk menanganinya segera. Zhang Bao sudah bersiap-siap di ujung lain dari telepon, dan bahkan suara samar mengasah pisau pun bisa terdengar. Bukan itu masalahnya. Gu Chen dengan cepat berkata di ujung telepon. Zhang Bao selalu ingin menunjukkan kesetiaannya sejak dia ditundukkan olehnya, jadi jika Gu Chen benar-benar ingin menyentuh seseorang, dia tidak akan ragu untuk bergegas ke depan. Lalu bagaimana Tuan Gu ingin aku membantumu? Zhang Bao bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Gu Chen membisikkan beberapa instruksi. Beberapa detik kemudian, suara Zhang Bao terdengar lagi dari ujung telepon yang lain, Tuan Gu, berapa banyak yang Anda butuhkan? Isi seluruh danau. Hehehe. Gu Chen tertawa pelan. Oke. Saya akan segera melakukannya. Setelah menutup telepon, Gu Chen masih belum terburu-buru untuk pulang.
Dia berdiri di depan pintu komunitas dan menyalakan rokok dalam diam. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Di villa, tanpa sosok Gu Chen, sepertinya seluruh keluarga tidak terasa seperti di rumah lagi. Tidak ada gerakan di dapur, seolah-olah ruangan telah kehilangan kehangatannya. Dengan Gu Chen di sini, pada dasarnya ada lebih banyak tawa dan canda. Di mana dia berada, suasananya tidak akan pernah membosankan. Sebaliknya, sekarang sudah jam 7 malam, ini sudah musim gugur, dan di luar sudah gelap. Di ruang tamu, cuacanya gelap-gelap, dan kedua gadis itu sedang duduk di sofa bermain satu sama lain di ponsel mereka. Lin Xiyu akhirnya tidak tahan lagi. Setelah turun, dia menyalakan lampu di aula dan berkata tanpa daya, Sister Suer, kamu depresi seharian, kenapa kita tidak keluar makan hotpot? Jika kamu mau makan, silakan makan. Ling Meixue bersandar ke samping di sofa dan berbisik, memegang ponsel dengan kedua tangannya. Ling Meixue sudah lama memegang ponselnya. Bahkan mengklik WeChat Gu Chen berulang kali. Melihat momen WeChat Gu Chen, dia tahu tidak ada apa-apa di dalamnya, tetapi mau tidak mau dia ingin mengkliknya. Sejak Anda menelepon pada siang hari, Anda belum bekerja sepanjang hari-hari ini. Saya meminta Anda untuk pergi berbelanja, Anda juga tidak ingin pergi. Saya akan berkata satu hal dengan Anda. Meski kamu tidak menyerah, kamu tidak boleh begitu dekaden hanya karena seorang pria. Lin Xiyu memandangnya dan berkata tanpa daya, aku tidak tahu apa bagusnya bajingan itu, tapi dia membuatmu tampak seperti kehilangan jiwamu. Jangan bicara omong kosong. Aku begini karena pekerjaan. Ling Meixue dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia begitu dekaden, dan tiba-tiba dia tidak dapat mengumpulkan energi untuk melakukan apapun yang dia biasa lakukan. Dia tidak ingin melakukan apapun. Ngomong-ngomong, Ling Meixue meletakkan ponselnya, menatap Lin Xiyu dan bertanya dengan lembut, orang itu sudah lama tinggal bersama kita, pernahkah kamu menyukainya? Ketika ditanya seperti ini, Lin Xiyu tertegun. Rasanya seperti ekor kucing diinjak, lebih seperti perselingkuhan ketahuan. Aku tidak suka pria itu. Dia suka menyombongkan diri sepanjang hari. Menyebalkan sekali. Tidak suka, tidak suka. Lin Xiyu dengan cepat menjabat tangannya dan berkata dengan lembut. Nada suara seseorang mungkin menipu, dan kata-katanya mungkin juga menipu, tetapi mata benar-benar tidak bisa menipu orang. Tidak peduli ketika Gu Chen membawanya mengendarai sepeda motor melintasi ngarai, atau mengungguli orang lain di lapangan basket, hal itu sudah terlanjur masuk ke dalam hati Lin Xiyu. Hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Bahkan foto Gu Chen bermain basket terakhir kali masih viral di forum sekolah, dan banyak orang menganggap Lin Xiyu sebagai pacarnya. Pada saat itu, bukan saja dia tidak mau menjelaskan, tapi dia bahkan sedikit bahagia. Tapi pria luar biasa seperti itu bukan miliknya, dan Lin Xiyu hanya bisa menyembunyikan perasaannya diam-diam di dalam hatinya. Benarkah? Ling Meixue menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan senyum buruk. Lin Xiyu panik ketika melihatnya, dan dengan cepat berdiri untuk menghindari memandangnya, tentu saja itu benar. Selain itu, ada begitu banyak orang yang mengejarnya. Saya harus bersaing banyak dari mereka seperti ini. Setelah mengatakan ini, sebuah suara muncul di dalam hatinya. Bisakah pria seperti Gu Chen benar-benar disukai banyak dari mereka? Lalu kenapa aku belum pernah bertemu satu pun? Saat ini, ponsel Ling Meixue akhirnya bergetar. Ketika dia melihat nomor Gu Chen di sana, dia langsung duduk tegak, bahkan anggota tubuhnya terlihat sedikit bingung, seperti gadis remaja yang menerima telepon dari senior yang dia sukai sejak lama. Dia menekan emosinya dan menunggu sampai telepon berdering 3 kali sebelum dia menjawab panggilan itu perlahan, ada apa? Sayang, lihat keluar jendela. Gu Chen berkata dengan cepat di ujung telepon yang lain. Di luar jendela, apa yang bisa dilihat dalam gelap gulita? Ling Meixue berjalan ke balkon, membuka pintu kaca dan melihat keluar. Bahkan tidak ada satu bintang pun yang terlihat di langit. Pria ini sebenarnya memintanya untuk melihat keluar jendela. Hei, menurutmu menyenangkan mengerjaiku? Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu, aku akan menutup telepon. Suara Gu Chen terdengar lagi dari ujung telepon yang lain, perhatikan lebih hati-hati. Aku melihat dengan hati-hati, di luar gelap gulita, semuanya jel. Sebelum Ling Meixue bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat semburan benda mirip meteor melesat di langit. Ledakan. Tepat di tengahnya, warna cemerlang meledak dalam sekejap. Saat berikutnya, ratusan cahaya terang terbang ke langit. Ledakan. 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 Seluruh langit cerah. Tepat di tengah-tengah kembang api tersebut justru membentuk karakter, sayang, aku salah. Gu Chen mempunyai banyak trik di lengan bajunya.
Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan mencibir ketika dia melihat adegan ini. Bersambung.